Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Para manajer profesional selalu beranggapan meyakini bahwa customer adalah satu-satunya pusat laba. Untuk itu, perusahaan harus bisa membangun nilai, menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menurut Don Peppers dan Martha Rogers, satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan Anda adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Semua nilai yang Anda miliki sekarang dan nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan bagi perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Atau bahasanya, tanpa pelanggan, Anda tidak memiliki bisnis. Oleh karena itu, perusahaan modern saat ini selalu berorientasi kepada konsumen. Kita akan mencoba membandingkan organisasi tradisional dengan organisasi modern. Kita mulai dari organisasi tradisional. Jika digambarkan seperti piramida berikut, di mana di puncak piramida terdapat manajer puncak, lalu diikuti oleh manajer menengah, selanjutnya diikuti oleh orang-orang garis depan yang dalam hal ini adalah sales, dan yang paling bawah adalah pelanggan, yang dimana pelanggan ditempatkan paling bawah walaupun jumlahnya sangat besar. Jadi, pada organisasi tradisional, produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen mayoritas ditentukan oleh keinginan manajer puncak, tidak terlalu mempertimbangkan keinginan dari konsumen. Lalu bagaimana dengan perusahaan modern? Jika digambarkan, maka modelnya seperti ini, sebuah piramida dibalik, di mana keinginan pelanggan menjadi prioritas. Mungkin jika disimulasikan begini, pelanggan memiliki keinginan pelanggan akan direspon oleh orang-orang yang berada di garis depan, di mana data tersebut akan diberikan pada manajemen tingkat menengah untuk dianalisa dan dipelajari. Ketika itu semua selesai, akan diajukan kepada manajemen tingkat atas. Maka yang terjadi, kebutuhan, keinginan dari para konsumen dapat direspon oleh perusahaan dengan memberikan produk dan layanan terbaiknya. Tentu saja, hasil dari ini semua akan lebih maksimal karena value produk akan lebih mudah diterima konsumen. Perkembangan internet yang pesat serta konsumen yang terdidik mendorong para konsumen memiliki kemampuan untuk memverifikasi klaim dari perusahaan, sehingga mereka bisa menentukan alternatif-alternatif dari keputusan pembeliannya. Hal-hal seperti inilah yang membuat nilai yang dipersepsikan pelanggan itu berbeda-beda. Lalu bagaimana pelanggan memilih sebuah produk? Para pelanggan cenderung memaksimalkan nilai di dalam batasan biaya pencarian mereka. Oleh karena itu, ada dua hal yang mempengaruhi persepsi pelanggan atau customer perceived value, yaitu total biaya pelanggan dan total manfaat pelanggan. Untuk gambaran, Anda dapat melihat diagram berikut. Lalu bagaimana penerapan konsep nilai? Anggaplah ada sebuah perusahaan sedang melakukan pengadaan komputer. Pilihannya ada merek Asus dan Acer. Para sales menjelaskan kelebihan, fitur, dan pelayanan yang mereka bisa berikan. Lalu terpilihlah Asus sebagai pemenangnya. Apakah kemenangan Asus ini hanya soal harga? Tentu saja tidak. Bisa jadi tawaran yang diberikan Asus jauh lebih menarik selain sekedar harga yang lebih murah. Misalnya adanya garansi, service center yang luas, termasuk dukungan pelatihan. Seperti kata Adam Smith, harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah usaha dan masalah untuk mendapatkannya. Jadi, total biaya tidak hanya soal uang, tapi bisa jadi karena waktu yang lebih efisien, pemeliharaan yang lebih murah, psikologi dalam melakukan akuisisi, dan masih banyak elemen-elemen lainnya. Lalu pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mengamati kepuasan konsumen? Ada banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yang pertama adalah survei secara berkala. Dengan melakukan survei, perusahaan jadi lebih tahu apa yang dirasakan konsumen sehingga menjadi input bagi perusahaan. Yang kedua, customer loss rate. Dengan melihat jumlah konsumen yang berkurang, perusahaan jadi tahu bahwa produknya kurang memuaskan. Yang ketiga, mengamati pembeli misterius. Pembeli misterius biasanya itu dikirim oleh perusahaan lain. Tujuannya untuk mengamati perusahaan kita, melihat kelebihan, kekurangan, sehingga digunakan oleh mereka untuk melawan perusahaan kita. Yang keempat, customer complaint. Perusahaan dapat memantau komplain-komplain yang diberikan oleh konsumennya.
Semakin banyak komplain, itu artinya ada hal yang salah dari perusahaan Anda. Dengan begitu, Anda harus cepat mencari solusi agar konsumen tidak lari. Lalu, bagaimana cara membuat konsumen loyal? Sebelum itu, kita harus tahu apa itu loyalitas. Menurut Oliver, loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang dia sukai, meski dipengaruhi situasi tertentu dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Jadi sederhananya, loyalitas konsumen adalah komitmen kecintaan terhadap sebuah produk oleh konsumen. Apapun produk yang dijual, konsumen akan tetap membeli. Lalu bagaimana cara membangun loyalitas pelanggan? Menurut Kotler dan Keller, ada 4 cara untuk membangun loyalitas konsumen. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Ini adalah salah satu cara paling penting, di mana perusahaan membangun komunikasi dengan para pelanggannya. Mulai dari mendengarkan keluhan, maupun hanya sebatas say hello saja. Yang kedua, membangun program loyalitas. Contohnya, membuat program giveaway kepada para konsumen yang aktif dan interaktif di media sosial. Yang ketiga, mempersonalisasikan pemasaran. Konsep ini di mana para personel perusahaan menciptakan ikatan individu dengan pelanggan. Yang keempat, menciptakan ikatan institusional, di mana perusahaan membuat program untuk mensupport konsumennya, hingga tanpa disadari, konsumen akan terbiasa mendengar merek tersebut, bahkan tanpa sengaja akan menggunakan atau membeli produk dari perusahaan tersebut. Untuk dapat mensukseskan itu semua, perusahaan memerlukan sistem informasi, atau lebih spesifik, Customer Relationship Management, yang disingkat CRM. Apa itu CRM? CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan dapat melakukan one-to-one marketing. Apa itu one-to-one marketing? One-to-one marketing adalah salah satu model pemasaran personalized marketing. Strategi one-to-one marketing akan membuat orang seperti menjadi pelanggan atau konsumen utama perusahaan, karena setiap produk didesain khusus untuk dirinya. Ya, mesti kita tahu itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh sebuah perusahaan, karena perusahaan akan sangat sulit melakukan diferensiasi sebuah produk satu persatu terhadap target marketnya. Namun, jika perusahaan tersebut bisa melakukannya, maka mereka akan bisa mendapatkan pelanggan dalam jumlah besar. Tapi perlu diingat, di era internet dan digitalisasi saat ini, konsep one-to-one marketing sangat mungkin untuk dilakukan. Karena dengan menggunakan media internet, semua orang akan dapat melakukan kustomisasi. Artinya, konsumen bisa mendapatkan produk dengan spesifikasi persis seperti apa yang mereka inginkan, dalam bentuk model, warna, fungsi, harga, dan berbagai macam opsi lainnya, dengan mudah dan cepat. One-to-one marketing terdiri atas 4 kerangka. Yang pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan. Perusahaan tidak bisa mengejar semua orang untuk menjadi customer-nya. Jadi harus bisa memilih mana yang memiliki kemungkinan untuk menjadi customer dan mana yang tidak. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa membuat customer development process. Tujuannya untuk membedakan customer yang harus dieliminasi dan customer yang bisa dijadikan prospek. Gambarannya seperti diagram berikut. Yang kedua, mendiferensiasikan pelanggan. Hal ini bisa dilihat dari segi kebutuhan mereka ataupun nilai yang sedang mereka cari. Yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan. Berinteraksi dengan pelanggan maksudnya adalah untuk bisa mengetahui kebutuhan konsumen secara individu dan membangun hubungan yang lebih kuat. Bisa dilakukan dengan komunikasi secara pribadi. Yang keempat, melakukan kustomisasi, yaitu memodifikasi produk dan layanan kepada para pelanggan. Anda dapat mengambil contoh dari perusahaan Harley Davidson, di mana produk-produknya itu limited, bahkan dibuat secara khusus untuk karakteristik pelanggan tertentu. Oke, kita kembali ke pembahasan CRM. Salah satu bagian yang paling penting dalam CRM adalah database pelanggan dan database pemasaran. Database pelanggan atau customer database adalah kumpulan informasi komprehensif
yang terorganisasi tentang pelanggan yang dapat diakses untuk tujuan pemasaran seperti membangun hubungan dengan pelanggan, pengelolaan penjualan, hingga pengambilan keputusan. Lalu apa itu database marketing? Database marketing adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan serta database lainnya seperti produk, pemasok, penjual untuk berinteraksi dan membangun hubungan pelanggan. Lalu apa saja konten dari database marketing? Umumnya berisi tentang alamat email, kontak personal, data transaksi konsumen, data registrasi, volume penjualan, data supplier, penetapan harga. Jadi bagaimana? Sekarang sudah lebih tahu kan? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.